Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami guys. Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan bumi dan atmosfernya. Selama ratusan tahun, metode ilmiah telah berperan sebagai tulang punggung kemajuan di bidang kedokteran, biologi, teknik, dan banyak bidang lainnya. Di bidang ilmu atmosfer, metode ilmiah telah membuka jalan bagi produksi perakiraan cuaca yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Peneliti menggunakan metode ilmiah dengan mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, memprediksi apa implikasi hipotesis tersebut jika hipotesis itu benar, dan melakukan pengujian untuk melihat apakah prediksi tersebut akurat. Banyak ungkapan umum tentang cuaca, seperti langit merah di pagi hari, pelaut berhati-hati pada saat melaksanakan aktivitas melaut, langit merah di malam hari, kegembiraan pelaut, berakar pada pengamatan yang cermat, dan ada beberapa kebenaran dalam beberapa di antaranya. Namun produk tersebut tidak dianggap sebagai produk metode ilmiah karena tidak diuji dan diverifikasi dengan cara yang standar dan ketat. Selama 60 tahun terakhir, komputer telah memberikan dorongan luar biasa bagi para ilmuwan atmosfer. Hukum fisika yang mengendalikan perilaku atmosfer dapat direpresentasikan dalam paket perangkat lunak yang dikenal sebagai model numerik. Perakiraan dapat dibuat dan diuji berkali-kali. Atmosfer dalam suatu model dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi cuaca di masa lalu dan memproyeksikannya ke masa depan. Jika suatu model dapat secara akurat menyimulasikan kondisi cuaca masa lalu, kita dapat lebih percaya diri dalam menggambarkannya pada cuaca ke depan. Model numerik juga dapat memberikan informasi berharga tentang jenis cuaca dan iklim yang mungkin terjadi beberapa dekade dari sekarang. Metode ilmiah tidak hanya menerangi pemahaman kita tentang cuaca dan iklim, tetapi juga memberikan banyak informasi tentang alam semesta yang mengelilingi kita. Alam semesta berisi miliaran galaksi dan setiap galaksi terdiri dari miliaran bintang. Bintang adalah bola gas panas yang menghasilkan energi dengan mengubah hidrogen menjadi helium di dekat pusatnya. Matahari kita adalah bintang berukuran rata-rata yang terletak di dekat galaksi Bima Sakti. Yang berputar mengelilingi matahari adalah bumi dan 7 planet lainnya. Tata surya kita terdiri dari planet-planet ini bersama dengan sejumlah materi lainnya seperti komet, asteroid, meteor, planet kecil lainnya, dan lain-lain. Atmosfer bumi merupakan selubung gas yang relatif tipis, sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen dengan jumlah kecil gas lain seperti uap air dan karbon dioksida. Di atmosfer terdapat awan air cair dan kristal es. Meskipun atmosfer kita meluas ke atas hingga ratusan kilometer, atmosfer kita semakin tipis seiring bertambahnya ketinggian. Hampir 99% atmosfer terletak hanya dalam jarak 30 km atau 19 mil dari permukaan bumi. Faktanya, jika bumi menyusut hingga seukuran bola pantai, atmosfer yang dapat dihuni akan lebih tipis dari selembar kertas. Selimut udara tipis ini terus-menerus melindungi permukaan dan penghuninya dari energi radiasi ultraviolet matahari yang berbahaya, serta dari serbuan material dari ruang antar planet. Tidak ada batas atas atmosfer yang pasti, sebaliknya ia menjadi semakin tipis dan akhirnya menyatu dengan ruang kosong yang mengelilingi seluruh planet. Atmosfer yang semula mengelilingi bumi mungkin jauh berbeda dengan udara yang kita hirup saat ini. Atmosfer pertama bumi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu kemungkinan besar terdiri dari hidrogen dan helium, dua gas yang paling melimpah yang ditemukan di alam semesta, serta senyawa hidrogen seperti metana dan amonia. Kebanyakan ilmuwan percaya bahwa atmosfer awal ini lepas keluar angkasa dari permukaan bumi yang panas. Namun, atmosfer kedua menjadi lebih padat secara bertahap menyelimuti bumi ketika gas dari batuan cair di bagian dalam bumi yang panas keluar melalui gunung berapi dan lubang uap. Kita berasumsi bahwa gunung berapi mengeluarkan gas yang sama seperti saat ini. Sebagian besar adalah uap air, sekitar 80%, karbon dioksida sekitar 10%, dan hingga beberapa persen nitrogen. Gas-gas ini, kebanyakan uap air dan karbon dioksida, mungkin menciptakan atmosfer kedua di bumi.
Jutaan tahun berlalu, keluarnya gas secara terus-menerus dari bagian dalam yang panas dikenal sebagai pelepasan gas, menyediakan pasokan uap air dalam jumlah besar yang kemudian membentuk awan. Dipercaya juga bahwa ketika bumi masih sangat muda, sebagian airnya mungkin berasal dari banyak tabrakan dengan meteor-meteor kecil yang menghantam bumi, serta dari komet yang hancur. Hujan turun ke bumi selama ribuan tahun membentuk sungai-sungai, danau, dan lautan di dunia. Selama waktu ini, sejumlah besar karbon dioksida terlarut di lautan. Melalui proses kimia dan biologi, sebagian besar karbon dioksida terperangkap dalam batuan sedimen karbonat, seperti batu kapur. Dengan banyaknya uap air yang terkondensasi dan konsentrasi karbon dioksida yang semakin berkurang, atmosfer perlahan-lahan didominasi oleh molekul nitrogen yang biasanya tidak aktif secara kimia. Di permukaan terdapat keseimbangan antara penghancuran atau output dan produksi atau input gas-gas tersebut. Misalnya, nitrogen dihilangkan dari atmosfer terutama melalui proses biologis yang melibatkan bakteri tanah. Nitrogen juga diambil dari udara oleh plankton kecil yang hidup di lautan dan mengubahnya menjadi nutrisi yang membantu memperkuat rantai makanan di lautan. Ia dikembalikan ke atmosfer terutama melalui pembusukan tumbuhan dan hewan. Oksigen sebaliknya dikeluarkan dari atmosfer ketika bahan organik membusuk dan ketika oksigen bergabung dengan zat lain menghasilkan oksida. Itu juga diambil dari atmosfer saat bernapas, saat paru-paru mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Penambahan oksigen ke atmosfer terjadi selama fotosintesis. Oke, itu aja guys yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan komen, like, and subscribe. See you next time.